Hai, kembali ke channel aku. Aku ingin kasih lihat ke kalian aktivitas aku pada pagi hari. Lebih tepatnya ini udah jam 11 siang dan cuacanya tuh sangat mendung sekali. Hujan yang cukup deras juga di luar. Jadi inilah aktivitas aku setelah aku mempersiapkan breakfast. Aku langsung membersihkan kitchen. Jadi kita bersihkan semuanya untuk menghilangkan minyak-minyaknya. Jadi semenjak stay di Turki itu aku lebih aware soal kebersihan ya. Beda sekali saat aku stay di Indonesia, nggak begitu paham soal ngebersihin kitchen. Mungkin di sini bisa dikatakan juga tuntutan dan kebiasaan. Jadi apa yang aku lihat, itu yang aku praktekkan. Jadi jika aku perhatikan standar kebersihan rumah tangga di Turki itu sangat tinggi sekali. Sangat berbeda sekali terutama dengan rumah aku di Indonesia. Yang bisa dikatakan kita membersihkannya cukup dilap-lap, yang penting kelihatan bersih aja. Di Turki aku melihat orang membersihkan kitchen dan perabot lainnya, mereka tuh benar-benar membersihkannya sampai terlihat bersih dan shining gitu. Kalau disentuh tidak ada minyak sedikit pun, karena orang Turki sensitif sekali dengan minyak. Dan orang Turki nggak jauh-jauh dari chemical untuk membersihkannya, seperti yang aku pakai sekarang ini. Ngomong-ngomong soal bebersih, aku punya cerita yang kurang menyenangkan di sini. Dulu saat-saat awal aku menikah dan aku stay di Turki, aku sering dikomplain sama tetangga aku. Katanya dapur aku kotor dan berminyak saat dia main ke rumah aku. Segitunya orang Turki bisa ngomong langsung ke kita kalau rumah kita itu kotor. Tapi swear saat itu dapur aku itu menurut aku udah bersih, tapi dia komen seperti itu. Ya mungkin karena aku belum tahu ya standar kebersihan orang Turki itu kayak apa. Tapi berjalannya waktu, aku melihat, aku datang ke rumah orang Turki, aku jadi tamu. Aku melihat rumah mereka itu benar-benar bersih sekali. Kadang aku belajar juga dari teman aku yang sesama orang Indonesia stay di sini. Tanya-tanya soal produk apa yang mereka pakai untuk membersihkan kitchen. Jadi dari situ aku belajar bagaimana membersihkan, belajar bagaimana menata, ya seperti itu. Tapi apa yang aku lakukan sampai saat ini belum seberapa dibandingkan kebersihan orang Turki dan cara orang Turki merawat dan membersihkan rumah mereka. Benar-benar perfect deh. Setiap rumah tangga di Turki semuanya memakai mesin, termasuk mesin pencuci piring juga. Di sini karena sedikit aku tidak menggunakan mesin karena ini langsung aku mau pakai lagi. Jadi jika menggunakan mesin harus menunggu mesinnya penuh dulu baru kita cuci. Jadi jika cuma sedikit dan ingin kita pakai lagi segera mungkin, tidak perlu dimasukkan ke mesin, langsung kita cuci saja. Ngomong-ngomong, jika melihat rumah yang bersih itu akan berpengaruh juga ke mood kita, terutama soal kenyamanan. Belajar dari pengalaman aku yang sempat kesel saat itu ditegur dengan tetangga, tapi berjalannya waktu aku menerima, dan itu menjadi motivasi terhadap diriku sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Terutama soal kebersihan, jika rumah kita bersih akan membawa kenyamanan tersendiri bagi kita yang stay di rumah itu. Di dapur aku masih banyak cantol-cantolin apapun di setiap sudut, masih ada barang-barang yang aku taruh di luar. Jadi dapur orang Turki itu benar-benar bersih dan tidak ada satu barang pun yang di luar. Hanya terlihat kompor saja dan lainnya itu bersih, semuanya masuk di dalam wardrobe atau lemari. Untuk piring kotor dan apapun itu, perabot kotor, semuanya masuk dalam mesin. Jadi kitchen itu benar-benar bersih. Bisa dibayangkan kan seperti apa? Dan seperti inilah dapur sederhana aku di Turki, yang pastinya masih kalah ya dengan kebersihan orang Turki dan barang-barang orang Turki. Selesai sudah kerjaan kita bersihin dapur. Sekarang aku mau naruh soda dulu di dalam kulkas. Ini adalah minuman favorit suami aku, atau lebih tepatnya minuman favorit orang Turki. Aku lihat seperti itu sih, orang Turki suka banget minuman bersoda. Apapun acaranya, apapun momennya, pasti ada minuman bersoda disajikan. Next, kita akan lanjut membersihkan meja. Ini meja setelah suami aku breakfast. Kain ini kain andalan yang selalu aku taruh di atas meja saat breakfast, jadi remahan rotinya tidak berserakan kemana-mana.
Beda lagi jika acara formal ya, kain ini tidak mungkin diikutsertakan ditaruh di atas meja. Jadi bisa disesuaikan ya, mana formal, mana daily atau harian seperti itu. Dan di sini ada sajian yang wajib ada, itu buah kurma terkhususnya. Ini wajib ada setiap harinya. Dan buah ini selalu aku sajikan di atas meja, jadi gampang ya untuk melihatnya, gak lupa untuk memakannya juga. Konon buah ini buah penuh keberkahan di agamaku dan kepercayaan aku, jadi buah ini insya Allah selalu ada. Selesai sudah kita membereskan mejanya, lanjut kita akan ganti-ganti sarung bantal dan karpet kamar mandi. Untuk vakum lantai, aku tidak tiap hari membersihkannya karena menurut aku juga tidak begitu kotor jika harus 2 atau 3 hari sekali. Jadi aku vakum lantai itu setiap 2 atau 3 hari sekali. Ngepelnya juga mungkin 2 kali seminggu karena di sini juga banyak menggunakan karpet untuk setiap lantainya. Dan ini aku punya wardrobe yang khusus menyimpan barang-barang keperluan ruangan dan dapur. Contohnya seperti ini. Ini ada sarung bantal untuk sofa, ada lap-lap dapur dan handuk kecil. Barang-barang ini jika aku simpan di dalam lemari jadi satu dengan baju, bakalan ribet untuk mencarinya. Dan ini juga ada topi-topi winter karena ini mau winter, jadi aku udah persiapkan di sini. Ini ada barang aku, barang anak dan suami. Dan ini aku punya kaos kaki ya, ini rajut, ini hadiah dari mertua teman aku. Orang Turki banyak sekali yang punya hobi merajut. Dan ini ada shawl punya aku dan suami. Dan terakhir juga ada sarung tangan khusus untuk winter. Ini ada lagi beberapa sarung bantal. Karena ini mau musim dingin memang harus kita persiapkan benar-benar, jadi jika nyari itu tidak pusing ya. Dan ini terakhir ada beberapa handuk yang aku taruh di sini, taplak meja seperti itu. Handuk-handuk yang lainnya aku taruh di wardrobe kamar mandi. Jadi di sini tuh banyak juga menggunakan handuk untuk di kamar mandi. Dan inilah sedikit sisi kehidupan aku di Turki yang sangat berbeda sekali dengan kehidupan aku di Indonesia dan kebiasaan aku di Indonesia. Next kita akan ganti sarung-sarung bantalnya karena hari ini aku nggak vakum lantai. Jadi aku ambil kerjaan yang lain seperti ganti sarung bantal ini. Jika ada job bersihin lantai untuk vakum lantai, biasanya aku nggak ngerjain yang lain karena udah capek. Jadi kalau nggak ada kerjaan vakum lantai, aku ngerjain kerjaan yang lain. Kita vakum dulu untuk sofanya dengan simple vakum. Alat kecil ini sangat membantu ya buat kita, jadi bisa membersihkan yang simpel-simpel kayak gitu. Kita tidak perlu menggunakan vakum yang besar untuk membersihkannya. Selesai. Dan terakhir kita akan ganti karpet di kamar mandi. Jadi orang Turki itu suka pasang karpet ya di kamar mandi karena kan memang dingin ya. Menurut aku sih, tapi aku nggak tahu alasan pastinya kenapa orang Turki suka pasang karpet di kamar mandi. Kalau keset yang tipis oke ya, kadang ada yang pasang tebel karpet itu. Dan selesailah pekerjaanku hari ini. Inilah kisi-kisi kegiatan aku setiap harinya sebagai ibu rumah tangga di Turki. Jadi kalau nggak bebersih seperti ini, aku bawa anak keluar untuk main, untuk jalan, yang pastinya untuk membuang rasa bosan di rumah. Kita intip-intip sebentar apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka masih main bareng. Aku ingin membuat sesuatu ya, karena di luar dingin, jadi aku ingin membuat kopi. Habis capek-capek bebersih, sekarang saatnya kita bersantai. Aku juga ingin kasih lihat nih ke kalian cara orang Turki serving kopi. Selain minum kopi, aku juga ingin memanggang kacang musim dingin, hazelnut. Kacang ini aku belum pernah makan saat di Indonesia. Aku kenal hazelnut saat aku stay di Turki. Jadi ini adalah salah satu camilan saat musim dingin, kacang hazelnut. Aku biasanya memakan kacang ini dengan cara aku panggang terlebih dahulu. Aku panggang di dalam oven.
Menunggu kacangnya matang, kita bisa mempersiapkan kopi dan camilannya. Gak beda jauh ya di Indonesia ataupun di Turki. Setiap kita ngopi, pasti butuh sesuatu untuk dicamil. Bedanya kalau di Indonesia itu camilan mau gurih, mau asin, apa aja oke. Tapi kalau di Turki kita minum kopi, pasti ada manis-manisnya. Bukan snacks yang gurih. Di Turki biasanya kopi disajikan dengan snacks yang manis seperti coklat, cookies, Turkish delight, ataupun cake. Seperti sekarang ini aku menyajikannya dengan cookies. Ada coklat yang isiannya biji kopi. Perfect match banget kopi dan coklat biji kopi. Menurut selera aku sih ya, selera orang kan beda-beda. Suami aku udah nanya, kamu buat apa? Udah ready belum? Kayaknya dia udah gak sabar, pengen makan sesuatu, pengen nyamil-nyamil. Maklum di luar dingin, hujan, jadi bawaannya pengen nyemil. Dan ini aku membuat dark kopi tanpa gula. Jadi berdampingan dengan snacks yang manis. Dan snacks kita udah siap. Kita sajikan dulu ya. Susan juga tertarik mau nyoba. Dia suka dark coffee. Aku pikir anak-anak juga gak apa-apa sedikit minum kopi tanpa gula. Setelah ngopi, saatnya kita menyantap hazelnut. Biasanya aku makan hazelnut ini sambil buka film dan nonton. Dan ini salah satu makanan favorit aku di musim dingin, kacang hazelnut. Biasanya aku udah stok banyak sebelum musim dingin. Nih cara bukanya seperti ini. Kita harus menggunakan alat, terus ditekan. Kebuka deh kulitnya. Kulitnya itu sangat keras, jadi susah untuk kita membukanya secara manual, harus menggunakan alat. Dan seperti inilah kegiatanku hari-hari teman-teman. Terima kasih ya telah mengikuti cerita aku. Jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video dan cerita lainnya.